Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Selamat datang para pendengar podcast. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Nur Halimah. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas sebuah isu yang mendalam dan penting, yaitu perundungan atau bullying khususnya di kalangan anak remaja. Saya yakin banyak dari kita telah menyaksikan atau bahkan merasakan dampak perundungan. Perundungan tidak hanya menciptakan luka fisik, tetapi juga luka-luka yang tersembunyi di dalam jiwa. Ada kesedihan, ketakutan, dan ketidakamanan yang dapat mempengaruhi masa depan remaja. Maka tak heran, banyak remaja yang akhirnya depresi sampai memutuskan bunuh diri. Perundungan berdampak terhadap kesehatan mental dan kehidupan sosial remaja. Menurut WHO, tahun 2020, sebesar 37% remaja perempuan dan 42% remaja laki-laki menjadi korban bullying. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022, revalensi kejadian bullying di bidang pendidikan yaitu 1.567 kasus. Pertanyaannya, mengapa fenomena perundungan terjadi begitu sering? Mengapa kita belum berhasil menghentikannya? Itu karena perundungan menjadi masalah yang lebih kompleks daripada yang kita kira. Perundungan terjadi di berbagai tempat, dari koridor sekolah hingga dunia maya. Seringkali remaja yang menjadi korban merasa sendirian, tidak memiliki tempat untuk meluapkan perasaan mereka. Itu membuat saya berpikir, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan di mana setiap anak merasa didengar dan dilindungi. Penting untuk kita memahami bahwa setiap tindakan perundungan memiliki dampak jangka panjang. Masih ada yang berpendapat bahwa itu hanya lelucon atau bagian dari tumbuh dewasa. Tetapi kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah itu benar-benar cara kita untuk membentuk masyarakat kita? Lalu bagaimana kita menghentikannya? Karakter ID. Karakter ID. Saya percaya solusinya dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa setiap tindakan kecil dapat memiliki dampak besar pada seseorang. Jadi, mari berhenti menutup mata terhadap perundungan dan mulai membuka hati dan pikiran kita untuk menumbuhkan pendidikan yang berkesadaran. Di sekolah, program anti perundungan haruslah lebih dari sekedar slogan saja. Program ini menjadi bagian integral dari pendidikan, melibatkan guru, siswa, juga orang tua. Pendidikan berkesadaran tidak hanya dibangun di dalam kelas saja, tetapi juga di rumah. Orang tua mempunyai peran besar memberikan pendidikan tentang empati dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Berbicara, mendengarkan pengalaman mereka, dan berikan dukungan sehingga tercipta lingkungan yang aman untuk berbicara tanpa rasa takut atau rasa malu bagi remaja. Pendidikan berkesadaran juga perlu ditanamkan kepada para pelaku perundungan yang tak jarang juga pernah menjadi korban bullying sebelumnya. Menanamkan sikap empati di kalangan teman-teman sebayanya, mendukung dan mengubah budaya bullying di sekitar kita. Penting untuk memahami bahwa mengatasi perundungan memerlukan komitmen kolektif dan langkah-langkah preventif yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung
pertumbuhan positif dan toleransi. Jadi, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Hentikan perundungan sebelum ia merusak lebih banyak jiwa muda. Ini adalah panggilan untuk tindakan menciptakan dunia di mana setiap anak bisa tumbuh tanpa rasa takut dan trauma. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI.